Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan memberkati setiap saudara dan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Segeralah berlangganan dengan program ini dengan cara mensubscribe channel ini saudara, dan tekan tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, buat ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan beri, di mana saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami melalui firman-Mu, teguhkan kami melalui firman-Mu, hiburkan kami melalui firman-Mu, dan terangi jalan kami melalui firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jamah hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk siap ditaburi oleh firman-Mu, dan Kau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan campur tangan dan membebaskan umat-umatnya dari segala kesesakan hidup. Adakah saudara yang saat ini sedang mengalami kesesakan hidup, beban hidup, persoalan hidup, masalah, penyakit, kekurangan, beban hidup yang menindih, membuat saudara merasakan kesesakan dalam kehidupan saudara, sehingga hidup saudara terasa berat, terasa sulit karena kesesakan yang sedang saudara alami? Kalau itu yang menjadi keadaan saudara saat ini, maka firman Tuhan ini akan menguatkan saudara. Ayat-ayat Mas Firman Tuhan ini akan meneguhkan saudara dan akan menuntun saudara, membebaskan saudara dari segala kesesakan hidup saudara. Sekalipun mungkin saudara, di dalam hidup saudara, saudara merasa sendiri dalam kesesakanmu. Tidak ada orang yang peduli, orang-orang menjauh ketika saudara mengalami kesesakan. Saudara merasa sendiri dalam mengalami dan menghadapi segala kesesakan saudara. Dengar saudara, ada satu pribadi yang peduli kepada saudara, dan ada satu pribadi yang sanggup melepaskan dan membebaskan saudara dari segala kesesakan saudara. Dia adalah Tuhan. Kalau penyakit yang mengakibatkan kesesakan hidup saudara, Dia sanggup menyembuhkan saudara. Kalau beban hidup yang menindih, yang mengakibatkan saudara mengalami kesesakan dalam hidup saudara, Dia sanggup mengangkat segala beban saudara. Kalau persoalan yang membuat saudara mengalami kesesakan hidup, Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, biarlah melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan ini, saudara dikuatkan, saudara diteguhkan. Jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur dari Tuhan. Sekalipun saat ini saudara sedang mengalami kesesakan, karena Dia yang akan membebaskan saudara dari segala kesesakan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat Mas Firman Tuhan tentang pembebasan Tuhan dari kesesakan hidup umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa Allah itu adalah pelindung, kekuatan, dan penolong dalam segala kesesakan, dan ditegaskan sangat terbukti. Artinya apa saudara? Bahwa dalam kesesakan yang dihadapi oleh umat-umatnya, Allah lah pelindung, Allah lah kekuatan, Allah lah penolong yang sanggup menolong, membebaskan, menguatkan setiap umat-umatnya dari segala kesesakan hidup yang mereka alami. Hari ini saudara, mari imani firman Tuhan ini, mari pegang firman Tuhan ini, bahwa dalam segala kesesakan hidup yang saudara alami dalam hidup saudara, Tuhan menolong saudara.
membebaskan saudara dari kesesakan hidup saudara. Tuhan menguatkan saudara, Tuhan melindungi saudara. Dia Allah yang akan menolong saudara dari segala kesesakan saudara. Saya rindu saudara, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara mengalami campur tangan Tuhan, pembebasan dari Tuhan, pertolongan Tuhan dari segala kesesakan saudara, sehingga saudara akan menyaksikannya dan akan menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Biarlah saat ini pertolongan Tuhan bekerja dan nyata dalam hidup saudara, membebaskan saudara dari segala kesesakan hidup yang saudara alami dalam hidup saudara. Ayat emas kedua saudara adalah dari Roma pasal 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan dalam kesesakan yang mereka alami, dalam mereka menjalani hidup mereka, dalam mereka menjalani kekristenan mereka. Dan Paulus menegaskan bahwa sabarlah dalam kesesakan. Artinya dalam kesesakan yang mereka alami, Paulus menegaskan kepada mereka supaya mereka tetap sabar. Mereka sabar menghadapi segala kesesakan hidup yang mereka alami, dan mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan Paulus berkata bersukacita dalam pengharapan itu. Sekalipun saat ini saudara, hidup saudara sedang ada dalam kesesakan, bersabarlah dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan kalau kita berharap kepada Tuhan, maka akan ada sukacita dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan Paulus juga menegaskan dalam ayat ini supaya tetap bertekun dalam doa. Ada kesesakan yang sedang saudara alami saat ini dalam hidup saudara, bertekunlah dalam doa. Sabarlah dan bertekunlah dalam doa, sampai akhirnya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita melihat mujizat Tuhan. Dia nyatakan pertolongannya sehingga kita mampu bersukacita. Kita akan lihat mujizatnya sehingga kita akan bersukacita bersama. Itu sebabnya sabarlah dalam segala kesesakan saudara dan tetap bertekun dalam doa. Mungkin saat ini saudara belum mendapatkan jawaban doa saudara, padahal sudah lama saudara berdoa dalam kesesakan yang saudara alami. Jangan lemah saudara, tetap bersabar sampai akhirnya saudara akan melihat mujizat Tuhan, jawaban Tuhan dalam hidup saudara. Saya mengalami banyak hal dalam hidup ini, di mana Tuhan menyatakan mujizatnya. Sekalipun ada waktu dan ada proses yang harus dihadapi, sekalipun terkadang harus sabar sampai tiba pada waktunya Tuhan menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya saat ini juga saya menegaskan kepada saudara, tetaplah sabar dan tetaplah berdoa dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara. Ayat emas selanjutnya tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan saudara adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ayat emas ini saudara menegaskan bahwa saat dalam kesesakan, maka berserulah kepada Tuhan, karena Allah itu mendengar suara umat-umatnya ketika mereka berseru kepada Dia dalam kesesakan mereka. Jadi kalau saat ini saudara mengalami kesesakan dalam hidup saudara, hal yang saudara harus lakukan adalah berserulah kepada Dia, berserulah kepada Tuhan. Karena Dia mendengar teriak anak-anaknya minta tolong. Seruan kita sampai kepada Dia. Dikatakan seruanku minta tolong, teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya. Artinya Allah mendengar seruan dan teriakan umat-umatnya yang minta tolong dalam segala kesesakan mereka. Saat saudara tersesak oleh karena beban hidup, berserulah kepada Tuhan.
berseru dan memohonlah kepada Tuhan. Maka Dia akan mendengar saudara. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mendengar teriakan kita, saudara. Bukan Dia telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita. Dia pasti akan menjawab setiap kita yang terus berseru dan berseru kepada Dia dalam kesesakan hidup yang kita alami. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan hidup umat-umatnya adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saat mengalami kesesakan, umat-umatnya berbalik kepada Dia dan Dia mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan Allahnya, dan kemudian ditegaskan bahwa Ia berkenan ditemui oleh mereka. Artinya apa, saudara? Tuhan menyambut mereka, Tuhan menjawab mereka, Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan umat-Nya yang datang kepada Dia, mencari wajah-Nya dalam kesesakan mereka. Jadi dalam kesesakan hidup yang kita alami, saudara, yang harus kita lakukan adalah carilah Tuhan, berbaliklah kepada Dia. Adakah saudara saat ini yang sedang hidup dalam kesesakan dan saudara tahu ada hal-hal yang saudara harus berubah, ada hal-hal yang saudara harus bertobat? Berbaliklah kepada Tuhan sekarang, bertobatlah saudara, dan carilah Tuhan dengan sungguh dalam kesesakan yang saudara alami. Maka firman-Nya menegaskan bahwa Dia berkenan ditemui. Hai umat-umat-Nya yang sedang mengalami kesesakan hidup, hidupmu berat oleh karena masalah persoalan dalam kehidupanmu, berbaliklah kepada Tuhan dan Dia mendengarkan saudara. Dia berkenan kepada saudara saat saudara mencari Dia di dalam kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Pemazmur ini menegaskan saudara bahwa dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan yang menjadi penolong bagi dia. Tuhan yang memberi kelegaan kepada dia. Itu sebabnya saudara, dalam kesesakan dia berseru kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan menjawab dia. Dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihi dia dan mendengarkan doa-doanya. Karena dalam pengalaman hidupnya, dalam kesesakan-kesesakan yang dia alami, Tuhan menolong dia, Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Kalau pemazmur ini mengalami dalam hidupnya bahwa dalam kesesakan hidup yang dia alami, Tuhan menolong dia, saudara, sehingga setiap kali dia mengalami kesesakan, dia datang kepada Tuhan, dia memohon belas kasihan Tuhan. Maka dalam hidup kita juga demikian. Kalau pemazmur ini ditolong oleh Tuhan dalam kesesakannya, saya dan saudara juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita berseru untuk pertolongannya, berseru untuk belas kasihannya. Dia Allah yang peduli kepada umat-umatnya yang berseru kepada dia dalam kesesakan mereka. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah dari Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kembali pemazmur ini menegaskan saudara bahwa dalam kesesakan yang dia alami,
Yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami di mana Tuhan mendengarkan suaranya minta tolong, teriakannya minta tolong, teriakannya sampai kepada Tuhan. Ketika dia berseru kepada dia dalam kesesakan, dengar saudara, seruan-seruan kita kepada Tuhan didengar oleh Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan seruan anak-anaknya minta tolong saat mereka ada dalam kesesakan. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan, masih dari Mazmur pasal 91 ayat 15. Dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan saudara, Tuhan menegaskan bahwa apabila umatnya berseru kepada dia, dia menjawab. Bahkan dia menyertai umat-umatnya dalam kesesakan mereka. Dia meluputkan umat-umatnya dari kesesakan mereka. Dan dia menegaskan bahwa dia akan memuliakan umat-umatnya, mengangkat kehidupan umat-umatnya, memberi kemenangan bagi umat-umatnya. Jadi saudara, dalam kesesakan yang kita alami, berserulah kepada Tuhan, karena Allah menjamin bahwa dia menjawab kita saat kita berseru minta tolong kepada dia. Dia meluputkan kita saat kita berseru minta tolong kepada dia, dan dia menyertai kita dalam segala kesesakan kita. Dia bebaskan dan dia angkat kehidupan kita. Dia muliakan kehidupan kita saudara. Ayat mas terakhir tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah dari Mazmur pasal 107 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara, ketika umat-umatnya berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka dari segala kecemasan mereka. Tuhan membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Tuhan dengarkan seruan-seruan mereka. Hari ini pun saudara, Tuhan mendengarkan seruan kita yang berseru kepada dia dalam segala kesesakan kita. Dia selamatkan kita, dia bebaskan kita. Puji Tuhan saudara, kita telah merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan dalam segala kesesakan. Dan dari semua ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara, kita melihat bahwa Allah lah pembela umatnya dalam kesesakan mereka. Tuhan membebaskan umat-umatnya dari kesesakan mereka. Tuhan beri kelegaan, Tuhan jawab mereka, Tuhan dengarkan seruan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan umat-umatnya ketika mereka menghadapi kesesakan hidup? Dikatakan tadi saudara bahwa sabarlah, lalu kemudian berserulah. Kenapa saudara? Karena Tuhan pasti akan menjawab umat-umatnya dan membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Pemazmur ini tadi juga menegaskan saudara bahwa dalam pengalaman hidupnya, setiap kali mengalami kesesakan, Tuhanlah yang membebaskan. Itu sebabnya setiap kali mengalami kesesakan, dia selalu datang dan berseru minta tolong kepada Tuhan. Dan hari ini pun, apapun kesesakan yang kita alami, saudara mengalami kesesakan hidup oleh karena beban hidup saudara, oleh karena penyakit saudara, oleh karena persoalan saudara, apapun kesesakan yang menindih kehidupanmu saat ini, dengar, Tuhanlah yang menjadi jawaban, Tuhanlah yang menjadi penolong dari segala kesesakan kita saudara. Itu sebabnya bersabarlah dalam kesesakan, berharaplah tetap kepada Tuhan, dan kemudian berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada dia, maka dia pasti akan menjawab kita dari segala kesesakan kita, membebaskan kita dari segala kesesakan kita. Tuhanlah pembebas saudara dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan dalam segala kesesakan kita. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari gunakan waktu ini saudara.
Kalau mungkin saat ini ada kesesakan hidup yang sedang menindih hidup saudara, mari datang kepada Tuhan. Dengan sungguh datang kepada Tuhan. Dialah pembebas. Dia Allah yang sanggup membebaskan setiap saudara dari segala kesesakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur di mana kembali kami telah merenungkan firman Tuhan, bahwa dalam segala kesesakan yang kami alami di dalam kehidupan kami harus berseru kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah jawaban kami dari segala kesesakan kami. Ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami dalam segala kesesakan kami. Kami tidak mampu kalau bukan Engkau yang menguatkan kami menghadapi segala kesesakan yang kami alami dalam hidup kami. Kami tidak kuat jika Tuhan tidak memberi kekuatan kepada kami. Itu sebabnya dalam segala kesesakan kami, kuatkan kami, ajar kami sabar ya Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Kami terus berseru supaya Tuhan membebaskan kami dari segala kesesakan. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini. Anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini, Tuhan jamah setiap kehidupan anak-anak-Mu. Apapun kesesakan yang mereka sedang alami saat ini, Engkau Allah yang tahu. Dan Engkau Allah yang peduli membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Tuhan, jamah anak-anak-Mu ya Bapa. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala kesesakan hidup yang mereka alami. Bapa di sorga, jamah tubuh mereka, jamah hidup mereka, jamah seluruh aspek kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, bebaskan setiap anak-anak-Mu dari segala kesesakan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami kesesakan karena sakit penyakit, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesesakan karena beban dan persoalan hidup, angkat segala beban persoalan itu ya Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesesakan karena masalah mereka, persoalan mereka baik di rumah tangga, masalah ekonomi atau apapun masalah yang mereka alami, Tuhanlah yang membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkaulah yang membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka dalam nama Yesus. Engkaulah membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur saat ini, kami bersyukur buat firman-Mu, ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan-Mu dalam segala kesesakan kami. Kami bersyukur kami telah berdoa bersama, dan Tuhanlah yang mengerjakan pembebasan, Tuhanlah yang mengerjakan mujizat di dalam segala kesesakan kami, membebaskan kami dari segala kesesakan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat firman-Mu, buat doa bersama kami saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan merenungkan bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan dan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita ketika Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Itu akan kita belajar dari ayat-ayat emas firman Tuhan. Saya percaya setiap kita merindukan pemeliharaannya dinyatakan di dalam hidup kita. Bahkan mungkin saat ini ada saudara yang begitu merindukan dan membutuhkan Tuhan menyatakan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kita perlu memahami bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita umat-umatnya adalah sebagai berikut saudara. Yosua 14 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan.
Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara, kalimat ini adalah kalimat Yosua, di mana Yosua mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan beberapa hal yang dipahami dan dipercayai oleh Yosua tentang pemeliharaan Tuhan adalah bahwa Tuhan telah menjanjikan pemeliharaan bagi dia. Artinya, saudara, bahwa bagi kehidupannya dia percaya Allah telah menetapkan satu pemeliharaan bagi kehidupannya. Allah telah merencanakan satu pemeliharaan dalam kehidupannya. Demikian juga dengan saya dan saudara hari ini, bahwa jauh sebelum dunia ini pun diciptakan, Allah sudah merencanakan, merancangkan sesuatu yang terbaik bagi pemeliharaan hidup kita. Dan kemudian Yosua berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Artinya bahwa Yosua percaya Tuhan pasti akan menyatakan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya sesuai dengan yang dijanjikannya. Bahkan dia berkata, sekarang aku sudah berumur 85 tahun. Artinya pemeliharaan Tuhan itu nyata sampai di masa tuanya. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa Tuhan telah merancangkan pemeliharaan dalam hidup saudara, dan Tuhan pasti akan menggenapi pemeliharaannya bahkan sampai masa tua kita, sampai akhir hidup kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Mazmur 33 ayat 18-19 adalah ayat emas yang lain tentang pemeliharaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, dalam perjalanan hidup ini akan selalu ada masa-masa sulit yang kita hadapi. Di dalam kalimat firman Tuhan ini disebut sebagai masa kelaparan. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan memelihara umatnya pada masa sulit, pada masa kelaparan. Tuhan memelihara orang-orang yang Dia kasihi pada masa sulit, pada masa kesukaran. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi masa sulit, masa sukar. Dengar saudara bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan memelihara kehidupan kita. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, baik masa sukar, masa senang, yang harus kita miliki adalah di mana firman Tuhan ini tadi berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi saudara, siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan? Orang yang pada masa sulit, pada masa kesukaran tetap takut akan Tuhan. Pada masa sulit, pada masa kesukaran tetap berharap akan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jadi untuk mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, tetaplah takut akan Tuhan dan tetaplah berharap kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Ayat emas yang lain tentang pemeliharaan Tuhan adalah Mazmur 55 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, kembali firman Tuhan menegaskan di sini bahwa Tuhan memelihara umatnya. Yang Tuhan mau dari umatnya adalah bahwa umatnya berserah kepada Dia.
Itu sebabnya kalimat ini berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin bisa menjadi alasan kita hidup khawatir dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi firman Allah berkata bahwa Dialah yang memelihara hidup kita. Itu sebabnya mari serahkan segala kekhawatiran kita. Mungkin hari ini pun saudara sedang menghadapi satu situasi yang mengkhawatirkan. Ada banyak alasan dalam perjalanan hidup saudara yang membuat saudara khawatir. Tetapi dalam segala kekhawatiran saudara, firman Allah menegaskan, serahkan segala kekhawatiran saudara kepada Dia, maka Ia akan memelihara saudara. Apapun kondisi saudara, apapun yang membuat saudara khawatir hari ini, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, maka Dia akan memelihara kita. Kenapa saudara? Karena kalimat selanjutnya dikatakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jika kita serahkan hidup kita, serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, dan kita hidup dalam kebenaran, menjalani hidup sebagai orang benar, maka firman-Nya berkata, tidak selama-lamanya dibiarkannya. Dia peduli, Dia memelihara, Dia menyatakan kasih-Nya bagi kita ketika kita hidup dalam kebenaran dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia, saudara. Ayat emas firman Tuhan yang lain tentang pemeliharaan Tuhan adalah Mazmur pasal 97 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa Dia yang memelihara orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang-orang yang dikasihinya? Dikatakan tadi, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan adalah orang yang hidup mengasihi Tuhan dan hidup membenci kejahatan. Maka orang tersebut akan mengalami pemeliharaan Tuhan, akan dikasihi oleh Tuhan, akan dipelihara oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan firman-Nya ini menegaskan bahwa akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudara, dalam perjalanan hidup ini mungkin ada orang-orang yang berniat jahat, mungkin ada orang-orang yang mau menjatuhkan kita, mungkin ada orang-orang yang iri, dengki dan sebagainya terhadap kita. Mari kita jalani hidup sebagai orang yang benar, saudara, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Jangan ikut-ikutan dengan cara hidup dunia. Ketika kita tetap hidup membenci kejahatan dan mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita dan melepaskan, membebaskan kita dari segala niat-niat jahat, saudara. Ayat emas berikutnya tentang pemeliharaan Tuhan adalah dari Mazmur 116 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Saudara, ada satu kondisi yang diungkapkan oleh pemazmur di sini adalah bahwa dia sudah mengalami kelemahan oleh karena situasi, oleh karena kondisi kehidupan mungkin. Tetapi dalam situasi dia mengalami kelemahan itu, Tuhan menyelamatkan dia. Bahkan Tuhan memelihara dia dalam segala kesederhanaannya, dalam segala kelemahannya. Tuhan memelihara kehidupannya, Tuhan menyelamatkan dia. Dan dikatakan Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dengar saudara, dalam segala kelemahan saudara, dalam segala kesederhanaan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang adil, yang menyayangi saudara, dan Dia menyelamatkan serta memelihara saudara. Itu sebabnya sekalipun saat ini secara dunia mungkin saudara mengalami keterpurukan, secara ekonomi saudara mengalami keterpurukan, mungkin bisnis saudara mengalami keterpurukan, dengar saudara, Allah memelihara kita sebagai anak-anaknya. Nantikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dia akan menyatakan kasih-Nya, Dia akan menyatakan kuasa-Nya,
pemeliharaannya di dalam hidup kita. Ayat emas yang lain tentang pemeliharaan Tuhan, saudara, adalah Kejadian pasal 45. Ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, ini peristiwa di mana Yusuf dijual ke Mesir, saudara, dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri ke sana. Dan ketika akhirnya saudara-saudaranya datang dan Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka, saudara-saudaranya ketakutan, saudara. Tetapi waktu itu Yusuf berkata, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri ketika kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ada satu kesadaran Yusuf, saudara, bahwa melalui pengalaman-pengalaman pahit yang dia alami, itu merupakan proses menuju kepada satu maksud Tuhan, kepada satu rencana Tuhan, di mana akhirnya Tuhan memakai dia untuk pemeliharaan bumi yang kelaparan pada waktu itu, saudara. Jadi hal yang sangat berharga, pelajaran yang sangat berharga di sini adalah bahwa jika kita mengalami satu proses, terkadang proses itu sangat menyakitkan. Jangan menyerah, saudara, karena seringkali itu merupakan proses kepada rencana Tuhan untuk Tuhan menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita, atau pemeliharaan yang lebih besar melalui kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir, saudara, masih kisah yang sama, yaitu Kejadian 50 ayat 20, ayat emas terakhir tentang pemeliharaan Tuhan. Demikian firman Tuhan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara, sungguh luar biasa pemahaman Yusuf tentang pemeliharaan Tuhan, di mana ketika abang-abangnya mereka-rekakan kejahatan kepada dia, mereka mau membunuh dia, dan akhirnya mereka menjual dia. Semua yang dia alami itu dia sebut sebagai engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi dia sadari bahwa Tuhan telah mereka-rekakan semuanya itu untuk kebaikan. Untuk apa, saudara? Untuk pemeliharaan. Seringkali, saudara, bahwa dalam hidup ini ada orang-orang yang berniat jahat, ada pengalaman-pengalaman pahit dan sebagainya, ada proses sekali lagi yang mungkin Tuhan izinkan kita alami, tapi untuk menuju kepada sesuatu yang dahsyat dan besar, yaitu pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya setiap kita dikuatkan iman kita pada saat ini melalui ayat-ayat emas tentang pemeliharaan Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi saudara, apapun yang menjadi keadaan saudara, percayalah bahwa Tuhan memelihara kehidupan saudara. Imani janji-janji firman Tuhan melalui firman-Nya bahwa Dia memelihara kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu mendoakan saudara. Mari kita sama-sama berdoa untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini, Tuhan. Video ayat-ayat emas ini tentang pemeliharaan Tuhan. Bapa yang baik, setiap anak-anak-Mu merindukan pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. Dan saat ini, apapun dan siapapun dan bagaimanapun kehidupan anak-anak-Mu, hamba berdoa, dan biarlah saat ini iman mereka dibangkitkan, ya Tuhan, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati hidup mereka, genapi janji pemeliharaan-Mu dalam kehidupan mereka sesuai dengan janji firman-Mu, ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu, berkati mereka, pelihara mereka, nyatakan janji pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, nyatakan pemeliharaan-Mu, genapi pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas tentang
tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasih menjamah dan mengubahkan. Saya percaya setiap kita rindu jamahan tangan Tuhan atas hidup kita, jamahan tangan Tuhan atas masalah kita, persoalan kita, penyakit kita, dan sebagainya. Karena kalau tangan yang berkuasa dan penuh dengan belas kasih itu menjamah kita, maka apapun situasi, apapun kondisi, apapun penyakitnya akan disembuhkan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari dengarkan ayat-ayat emas tentang jamahan Tuhan yang menyembuhkan dengan segenap hati saudara, supaya saudara benar-benar diberkati melalui video ini. Dan di akhir video ini saya juga akan berdoa bagi saudara. Kita memohon kepada Tuhan untuk tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang tangan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan adalah sebagai berikut. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-3, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, satu kali seorang kusta datang kepada Yesus dan memohon supaya Yesus menjamah dia, supaya Yesus mentahirkan dia. Saudara, penyakit kusta adalah penyakit yang dianggap najis. Orang-orang yang kena kusta akan diasingkan dari tengah keluarga, diasingkan dari tengah masyarakat. Dan kemanapun mereka pergi, mereka harus berseru-seru, najis, najis, dan najis. Kenapa saudara? Supaya ketika mereka berselisih misalnya dengan orang lain, orang-orang akan menyingkir, karena penyakit mereka adalah penyakit menular dan penyakit yang najis. Itu sebabnya saudara, waktu itu ada keadaan yang sangat menyedihkan sebenarnya pada orang kusta ini. Tetapi lihat saudara, ketika dia datang kepada Yesus, saat tidak ada yang peduli, saat orang-orang mengasingkan, saat keluarga sudah membuang dia, kemudian dia datang kepada Yesus. Saat dia datang kepada Yesus dalam kenajisannya sebagai seorang kusta, lihat saudara, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, orang kusta yang najis, orang kusta yang dianggap hina itu pun, dengan penyakitnya yang najis itu pun, Yesus mengulurkan tangan dan menjamah tubuhnya yang sedang kena kusta. Saudara, hari ini tidak ada hidup kita yang terlalu kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada hidup kita yang terlalu najis di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Dia memohon belas kasihan-Nya, Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tangannya yang penuh belas kasihan dan berkuasa itu akan menjamah saudara, apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, apapun masalah saudara, apapun penyakit saudara. Jika tangan itu terulur dan menjamah saudara, maka tangan yang berkuasa itu akan menyembuhkan, akan mengubahkan, akan memulihkan. Dan ketahuilah saudara, Dia mau. Ketika orang kusta itu berkata, "Kalau engkau mau," Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dia ulurkan tangannya dan dia jamah orang itu. Dan saat ini juga ketahuilah saudara, Tuhan mau menyembuhkan saudara, Tuhan mau memulihkan saudara. Dia mau mengulurkan tangan dan menjamah saudara. Tidak ada hidupmu yang terlalu najis di hadapannya ketika engkau datang berserah memohon belas kasihan-Nya. Dia ulurkan tangan, dia jamah setiap saudara. Ayat emas kedua tentang jamahan Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan adalah dari Matius pasal yang ke-9, ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya."
Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, pada waktu itu ada 2 orang kusta yang berseru-seru memohon belas kasihan Yesus. Saudara, agak unik juga, kok ada 2 orang buta yang bisa sama-sama jalan. Yang saya bayangkan, mungkin saja mereka ini adalah orang yang tidak terlalu dipedulikan lagi, mungkin di tengah keluarga. Sampai akhirnya mereka cari orang yang senasib dengan dia, dan ketemulah orang buta dengan orang buta. Sehingga pada waktu itu, saudara, mereka merasa senasib, mereka merasa tidak ada yang mempedulikan, sehingga mereka hidup bersama, kedua orang buta ini. Lalu kemudian satu kali mereka mendengar Yesus, mendengar berita tentang Yesus, dan akhirnya mereka datang dan berseru-seru, "Yesus, kasihanilah kami." Dan akhirnya, saudara, waktu Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, ke sana pun orang buta ini mengikuti dan masuk ke dalam rumah itu. Dan melihat itu, Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, Yesus peduli kepada orang buta yang mungkin tidak dipedulikan lagi itu. Itu pun Yesus peduli. Ketika mereka berseru-seru, "Yesus, kasihanilah kami." Dan mereka ikut Yesus, akhirnya Yesus berkata, karena Yesus ingin melihat iman mereka, Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan saat itu Yesus mengulurkan tangan, menjamah mata mereka, tepat di mana masalah mereka, yaitu pada mata yang buta. Yesus jamah mata itu, Yesus sembuhkan mata itu dan berkata kepada mereka, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Hari ini pun Yesus mau mengulurkan tangan menjamah saudara. Apapun masalah saudara, tepat pada masalah yang sedang saudara hadapi, tepat pada penyakit yang sedang saudara tanggung, di sana Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah dan mewujudkan apa yang saudara percaya, menyatakan kuasanya sesuai dengan iman saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah kepada Yesus, percayalah Yesus sanggup, percayalah Yesus peduli, percayalah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Yesus berkuasa, tangannya yang berkuasa itu datang untuk menjamah saudara, terulur untuk menjamah saudara, dan apapun yang menjadi masalah penyakit saudara, Tuhan menyembuhkan saudara. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang jamahan Tuhan yang mengubahkan, jamahan Tuhan yang menyembuhkan adalah dari Matius pasal yang ke-20 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudara, masih penyakit yang sama, yaitu kebutaan. Dan kembali di sini juga ada 2 orang buta. Tentu saja 2 orang buta yang lain yang datang kepada Yesus. Dan mereka berseru-seru, "Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan ketika mereka berseru-seru, saudara, mereka ditegur dan disuruh diam karena mereka dianggap membuat ribut, saudara. Tetapi makin keras mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu berhentilah Yesus karena ada seruan yang tidak mau berhenti. Mereka terus berseru supaya Yesus mengasihani mereka. Lalu kemudian, saudara,
Tuhan datang lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Supaya mata kami melihat." Maka ayat 34 dikatakan, saudara, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hari ini pun, saudara, atas segala masalah kita, ketika kita datang memohon belas kasihan-Nya, "Tuhan, kasihanilah kami," maka hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, tangannya terulur. Ayat ini berkata, lalu ia menjamah mata mereka. Tangannya terulur untuk menjamah mata yang buta itu. Dan seketika itu juga, saudara, mereka melihat, lalu mereka mengikuti Yesus. Saudara, hari ini pun tangan yang sama akan terulur dan menjamah setiap saudara ketika saudara datang kepada Dia, memohon belas kasihan-Nya. Ketika saudara datang kepada Dia dan tidak bisa berhenti, tidak mau berhenti sebelum Dia menjawab saudara, maka hatinya akan tergerak oleh belas kasihan, maka Dia akan menjamah saudara. Itu sebabnya teruslah berseru, mohon belas kasihan-Nya sampai tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Tangan yang penuh belas kasihan itu, tangan yang berkuasa itu akan menjamah setiap saudara. Kemudian ayat yang terakhir, saudara, tentang jamahan Tuhan yang mengubahkan adalah dari Markus pasal pertama ayat 40 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kembali peristiwa tentang seorang buta, saudara, yang datang kepada Yesus memohon pertolongannya, memohon mujizatnya. Dan kemudian dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka pada waktu itu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang itu pun menjadi tahir. Saudara, kalau kita lihat di sini, kalau kita amati bagaimana orang kusta itu datang kepada Yesus sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan menjamah dia dan menyembuhkan dia, saudara. Kembali saya akan baca ayat 1. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut. Saya menyebutnya sebagai datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia berlutut dan memohon bantuan Tuhan. Lalu berikutnya, saudara, katanya, "Kalau engkau mau." Saya menyebutnya sebagai datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar. Kalau engkau mau, bukan dia memaksakan kehendaknya, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau. Lalu kemudian yang terakhir dia berkata, "Engkau dapat mentahirkan aku." Saya menyebutnya sebagai dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Jadi dia datang dengan sikap benar, dia datang dengan doa yang benar, dia datang dengan iman yang benar. Maka ayat 41 dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Hari ini, saudara, datanglah kepada Yesus dengan sikap yang benar, datanglah kepada Yesus dengan permohonan doa yang benar, dan datanglah kepadanya dengan iman yang benar, maka tangannya akan terulur menjamah saudara dan memulihkan saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita telah mendengarkan beberapa ayat-ayat emas tentang tangan Tuhan yang menjamah dan memulihkan. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan bahwa tangannya yang penuh belas kasihan itu akan terulur bagimu, dan tangannya yang berkuasa itu akan terulur menyembuhkan, mengubahkan, karena tangan itu berkuasa. Datanglah kepada dia dengan permohonan, datanglah kepada dia dengan iman yang benar, maka mujizat akan dinyatakan melalui tangan dan jamahannya. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Kita berdoa
supaya Tuhan mengulurkan tangannya menjamah setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau yang tahu apapun yang menjadi masalah, persoalan, penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini biarlah tangan-Mu terulur, biarlah tangan-Mu menjamah, biarlah tangan-Mu melakukan mujizat bagi anak-anak-Mu. Tangan-Mu yang penuh belas kasihan itu terulur bagi anak-anak-Mu. Tangan-Mu yang berkuasa itu terulur bagi anak-anak-Mu. Dan tangan itu menyembuhkan, tangan itu memulihkan, tangan itu menyatakan mujizat. Saat ini biarlah tangan-Mu terulur menjamah setiap anak-anak-Mu. Jamah tubuh yang sakit Tuhan, jamah segala masalah yang mereka pikul, segala persoalan mereka. Biarlah tangan-Mu terulur menjamah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Biarlah tangan-Mu terulur dan menjamah setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adakah saudara merindukan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan saudara? Tentu saja setiap kita rindu berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat emas tentang berkat Tuhan dalam kehidupan kita umat-umatnya. Dan kemudian saudara, kita juga akan berdoa bersama memohon berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Filipi pasal 4 ayat 9, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, janji firman Tuhan ini luar biasa bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bahwa Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berkat yang kita terima dalam Yesus Kristus itu adalah berkat yang melampaui dari berkat yang diterima oleh manusia di dunia ini saudara. Di dunia ini mungkin banyak orang berlimpah-limpah materi, berkat materi yang mereka terima. Tetapi di dalam Kristus Yesus lebih daripada itu, berkat kehidupan kekal pun kita terima. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Allah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kembali di dalam ayat ini, Ibrani 13 ayat 5 ditegaskan bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Di mana kalimat sebelumnya dia berbicara tentang perkara materi, uang. Artinya bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupkan, Dia tidak akan membiarkan. Tetapi Dia juga memperingatkan supaya kita anak-anaknya jangan menjadi hamba uang. Dan kita belajar hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan kita dan Dia akan mencukupkan kita menurut kekayaannya. Dan di dalam hidup kita apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, cukupkan diri dengan itu dan jangan menjadi hamba uang saudara. Tuhan akan memberkati saudara, tapi jangan saudara mengejar uang, mengejar berkat lebih daripada Tuhan. Dia tahu segala sesuatu saudara. Dan kemudian Mazmur 65 ayat 10, firman Allah berkata, Engkau mengindahkan tanah ini, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya,
demikianlah engkau menyediakannya. Tuhan memberkati tanah tempat umatnya menanam dan memberkati mereka dengan kekayaan dan kelimpahan. Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Hari ini apa yang menjadi usaha saudara? Apa yang menjadi mata pencaharian saudara? Tuhan memberkati mata pencaharianmu. Tuhan mengaruniai engkau dengan kelimpahan melalui mata pencaharianmu. Dan Tuhan akan membuat engkau menjadi kaya melalui mata pencaharianmu. Itu janji firman Tuhan di dalam Mazmur 65 ayat 10 ini saudara. Ulangan 8 ayat 18, firman Allah berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, Allah telah berjanji bahwa Dia akan memberkati, dan Dia akan menepati janjinya bahwa Dia memberkati umat-umatnya, bahkan memberikan kekayaan kelimpahan kepada umat-umatnya. Tetapi Allah juga menegaskan bahwa ketika umat-umatnya dilimpahi dengan berkat-berkat, dilimpahi dengan kekayaan, maka firman Allah berkata, engkau harus ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, hari ini kalau saudara diberkati, minta kekuatan daripada Tuhan untuk saudara menerima berkat-berkat itu berkelimpahan dalam hidup saudara. Dan kemudian ingatlah terus Tuhan bahwa Dialah sumber segala berkat kita, dan berserahlah selalu kepadanya, rendahkan diri, rendahkan hati selalu di hadapannya, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Saudara menerima apa yang saudara terima hari ini karena Tuhan menepati janjinya bagi saudara. Itu sebabnya saudara, dalam kelimpahan yang diberikan Tuhan, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan sadar bahwa Tuhanlah sumber berkat kita. Dan kemudian saudara, Matius pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 31, demikian firman Tuhan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius pasal 10 ini saudara menegaskan tentang pemeliharaan Tuhan, tentang berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa burung pipit yang murah pun itu dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit yang tidak ada harganya pun dipelihara oleh Tuhan. Burung-burung di udara yang tidak menanam, tidak menabur, dan tidak menuai juga, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu, kata firman Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan. Dan firman Allah menegaskan, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan tahu segala sesuatu. Itu sebabnya firman-Nya menegaskan, jangan takut. Berserahlah kepada Tuhan, maka Dia yang akan memelihara dan memberkati kita saudara. Lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka Dia akan memelihara dan memberkati kita. Kemudian saudara, Matius pasal 6 ayat 30 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Kembali firman Allah menegaskan tentang pemeliharaannya. Bahkan dia berkata akan ditambahkan, saudara. Dia menegaskan bahwa rumput di ladang yang hari ini ada, kemudian esok sudah kering dan dibuang ke dalam api. Tapi namun demikian Tuhan mendandaninya dengan luar biasa. Bunga-bunga yang mekar pagi itu didandani Tuhan luar biasa, saudara. Dan sore layu dan kemudian gugur dan dibuang. Itu pun didandani Tuhan luar biasa. Apalagi kamu, kata firman Tuhan. Itu sebabnya janganlah khawatir. Tetapi yang harus kita lakukan supaya kita mengalami berkat Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita hidup mencari Tuhan, kita hidupi kehidupan yang hidup dalam kebenaran, maka semua yang kita butuhkan, firman Allah berkata, ditambahkan bagi kita. Dan ayat 32 dikatakan semuanya itu dicari bangsa-bangsa, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan ayat 33 dikatakan bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, Tuhan akan memberkati kita. Amsal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saudara, mungkin saudara bekerja, mungkin saudara berjuang, dan kemudian hasil dari perjuangan saudara, ada hasil yang saudara terima. Tetapi hari ini firman Allah menyadarkan kita, saudara, bahwa bukan usaha kita yang menambahinya, bukan usaha kita yang menjadikan berhasil, tapi berkat Tuhan. Itu artinya, saudara, bahwa kita harus mengerjakan yang terbaik, tapi kita juga harus sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan hasil. Tuhanlah yang memberikan berkat. Kemudian ayat yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, dalam konteks ini, dalam Yeremia 29 ini, orang Israel sedang ada dalam pembuangan. Mereka sedang menderita di pembuangan. Tetapi demikian, saudara, namun demikian Tuhan berkata bahwa rancangannya tetap ada bagi mereka. Dan rancangannya itu adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, dan memberikan kepada mereka hari depan yang penuh harapan. Jadi dalam situasi mereka ada di pembuangan, Tuhan masih punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Nah, itu sebabnya ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Dan rancangan itu ada pada Dia. Kalau demikian, rancangan damai sejahtera itu akan kita temukan pada Allah ketika kita mencari Dia. Itu sebabnya, saudara, mari kita cari Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita menemukan rancangan-rancangan damai sejahteranya bagi kehidupan kita. Rancangan Allah indah atas hidup saudara. Dia mau memberikan hari depan yang penuh harapan. Dia mau memberkati kehidupan saudara. Dia mau memberkati masa depan saudara. Cari Tuhan. Puji Tuhan, saudara, biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini, ayat-ayat emas ini tentang berkat-berkat Tuhan, biarlah itu meneguhkan iman saudara. Percaya bahwa Tuhan
mempersiapkan berkat yang terbaik bagi saudara. Lakukan firman Tuhan, cari Tuhan, lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kehidupan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Mungkin ada saat ini anak-anak-Mu yang mengalami situasi ekonomi yang hancur. Tuhan membuka jalan memberkati anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini ekonomi mereka hancur karena usaha mereka, bisnis mereka macet semua Tuhan. Saat ini hamba berdoa, Tuhan buka jalan, berkati anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, pulihkan ekonomi mereka. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu berlimpah-limpah, curahkan berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami imani janji firman-Mu bahwa Engkau memberkati kami, bahwa berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami. Ada janji tentang berkat yang telah Kau persiapkan bagi kami. Kami pegang janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya setiap saudara sudah dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama, untuk menyerahkan segala beban, persoalan dan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa. Sekalipun mungkin sekian lama saudara sudah berdoa kepada Tuhan dan saudara belum mendapatkan jawaban doa, tetaplah berdoa. Tuhan Allah kita siap untuk mendengar dan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, segala persoalan kehidupan mereka. Dan saat ini hamba menopang mereka di dalam doa. Bapa yang baik, hamba berdoa khususnya bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan kiranya yang menjadi jawaban atas segala pergumulan sakit penyakit mereka. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara. Lalu taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Tuhan Allah yang menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau kiranya mengulurkan tangan dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau mengerjakan mujizat, Engkau menyembuhkan. Angkat segala beban penyakitnya, sembuhkan dia ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah, persoalan dalam kehidupan mereka, mungkin ada beban, masalah, beban, persoalan yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Engkau kiranya yang menjadi jalan keluar. Angkat segala beban, segala persoalan kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka, di tengah bisnis mereka, dalam kehidupan mereka pribadi, Engkau yang menyelesaikan segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan.
Berkati keluarga-keluarga mereka Bapa. Berkati para suami, berkati para istri, berkati anak-anak, berkati orang tua. Berkati semuanya ya Tuhan, untuk sama-sama takut Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama mengasihi satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga, sehingga damai Tuhan, sehingga kesejahteraan daripada Tuhan memenuhi setiap keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati mereka yang sedang berbisnis, berkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Mereka yang berdagang, mereka yang bertani, mereka yang pegawai, berkati semuanya ya Tuhan. Para buruh, para medis, semuanya, apapun bidang pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berkati anak-anak-Mu yang sudah masuk ke masa pensiun, berkati para pensiunan dalam nama Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran juga, Tuhan yang campur tangan memberi pekerjaan bagi mereka. Berkati semuanya Tuhan. Berkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau Allah sanggup memberkati setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi persoalan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, profesi mereka, semuanya Tuhan memberkati. Apa yang menjadi kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu, yang menjadi permohonan-permohonan mereka di hadapan-Mu, Engkau Allah yang menjawab mereka. Engkau Allah yang menjawab mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seruan-seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjawab doa-doa dan seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Percaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Kalau saat ini saudara belum berlangganan dengan channel ini, saudara segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya. Amin.